Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Baik, kita akan masuk sekarang ke perkuliahan kita yang ke-11 ya. Kita akan lihat, saya akan share screen, teman-teman. Untuk pertemuan ke-11 ini kita membahas tentang teori graf. Ada 13 topik yang akan kita coba bahas, dan dalam 13 topik ini saya akan bagi menjadi 3 video. Ya, supaya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana graf, apa itu graf dan apa motivasi dari si graf ini ya. Kenapa kita perlu belajar graf? Yang pertama adalah motivasi yang pertama adalah dari sebuah problem yang teman-teman bisa melihat ini adalah denah dari sebuah museum. Ya, denah dari sebuah museum, ini adalah pintu masuknya. Ya, pintu masuknya teman-teman lihat. Ya, di pinggir-pinggir ini ada lukisan ya. Lukisan ya. Dan pertanyaan yang muncul adalah apakah mungkin ketika kita masuk ke gedung museum ini kita bisa mengunjungi semua lorong ya, semua lorong ini tepat satu kali. Semua lorong ini kita kunjungi tepat satu kali. Oke. Dan kembali lagi ke pintu masuk yang juga merupakan pintu keluar ya. Jadi ini adalah masalah yang sangat baik ya buat graf. Efisiensi kan, kita mau jalan supaya mengunjungi satu lorong ini hanya sekali aja, tapi harus semuanya sampai keluar. Ini yang pertama, motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua adalah contoh misalnya ada rumah 3, oke, ada rumah 3, kemudian di tiap rumah ini ada penyedia air, kayak perusahaan air minum, ada air pump, ada gas, dan ada listrik. Ya. Apakah mungkin setiap penyedia layanan ini, layanan air, layanan gas ya, dan layanan listrik ini bisa connect ke sini, connect ke tiap rumah, ya, connect tiap rumah tanpa berpotongan. Apakah bisa? Ya, teman-teman, misalnya connect ke sini, terus ini connect ke sini, nggak bisa ya berpotongan. Ya, apakah mungkin? Ya, ini masalah yang kedua. Dan masalah yang ketiga adalah tentang kita misalkan ada sebuah organisasi pengen membentuk tim. Timnya ini terdiri dari 3 orang. Dan untuk bisa ya, bekerja sama sebelumnya. Sudah pernah bekerja sama sebelumnya. Dan inilah orang-orangnya ya. Ana, Bev, Kai, Dan, Ed, sampai Ira. Dan ini adalah teman satu timnya sebelumnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Kita akan lihat kalau kita lihat di sini seperti ini ya teman-teman ya. Caranya gimana membentuk tim itu? Bagaimana? Maka kalau kita lihat, kita bisa lihat bahwa yang mungkin adalah ini ya, Bev, Chai, sama Flo ini sudah pernah bekerja sama sebelumnya kan. Jadi bisa kita tuliskan ini tim satu kita itu adalah Bev, oke, Chai, dan Flo. Ini tim yang pertama. Oke, setelah kita bikin tim ini, maka kita bisa membuangnya. Ini kita bisa buang.
dan semuanya yang connect juga kita buang ya. Tinggal gini. Kita lihat tim yang kedua yang mungkin ada, kalau teman-teman lihat ini ya, G, H sama I ya, G, H dan I. Oke, G, H dan I. Ini juga bisa kita push. Dan terakhir, ya, tim yang terakhir yang bisa kita buat adalah, bentar ya, saya pakai Times New Roman aja ya. Tim yang bisa kita buat adalah, tim yang ketiga adalah A, E, A, D, dan E. Ya, teman-teman lihat. Ya, itulah dia. Bagaimana dengan kita membentuk graf. Ya, nanti kita akan lihat graf itu apa ya. Cuma graf itu intinya ada yang namanya simpul dan ada yang namanya sisi. Ya, dengan kita membentuk graf, maka kita bisa melihat lebih gampang membentuk timnya. Itu motivasi yang ketiga. Mudah-mudahan cukup jelas sih. Oke, dan yang terakhir tadi A, D, dan E. Ya, kita akan masuk ke topik lainnya, yaitu definisi graf. Ya, jadi graf itu kalau teman-teman lihat, dari yang Tuhan, bentar. Dan ada juga sisi atau garis. Oh Tuhan, bisa ya. Tadi koneksinya nggak begitu bagus. Oh Tuhan, ya. Atau disebutnya edges, edges, edges. Oke, edges. Jadi cuma dua itu. Ya, jadi sebuah graf itu terdiri dari tadi ya, graf mempunyai, ya dia mempunyai himpunan simpul pastinya. Ya, dia punya himpunan simpul dan dia punya apa? Dia punya himpunan sisi. Pastinya seperti itu ya. Dan juga sisi-sisinya ini ada yang bersejajar atau paralel atau sejajar. Seperti ini ya, ini E2, E itu H, E2 sama E3 ini sejajar. Oke, disebutnya parallel edges. Dan ada juga sisi yang disebut loop, LOP, karena ini sisinya itu ke dirinya sendiri. Ya. Dan ini ada juga simpul yang terisolasi. Terisolasi karena dia tidak ada sisi yang berhubungan sama dia. Terisolasi. Ya, ini isolated ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lihat terminologinya. Ini saya ambil dari buku app ya, teman-teman ya, buku favorit ya app. Jadi ada yang disebut himpunan simpul atau disebut dengan tadi vertex set ya. Set itu himpunan vertex, dan ada juga yang disebut dengan edge set, himpunan sisi. Edge itu sisi ya. Sisi bersinggungan dengan V1 ya, teman-teman lihat V1 di sini berarti semua sisinya adalah ada E1, ada E2, dan ada E3. Oke. Tentukan carilah semua simpul yang bertetangga. Tetangga itu
Nama lainnya adjacent, adjacent, V1. Ya, kalau teman-teman tetangganya adalah V2, V3. Oke. Semua sisi yang bertetangga adjacent dengan E1. Berarti E2, E3, dan E4. Ya. Semua loops V5 ya, dan E6 dan E7. Semua parallel edges E2 sama E3 ya, parallel edges. Semua isolated vertices cuma ada satu ya, isolated vertices, yaitu V4 saja ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan biasanya kita bisa membuat himpunan simpo dan himpunan sisinya itu menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini S1, V1 sama V2 endpoints disebutnya ya. Simpo yang ada di sisi itu. Di sisi S1 itu ada simpo V1, V2. Contoh yang kedua, E2. E2 ini adalah V1, V3 ya, dan seterusnya. Ya, teman-teman ya. Oke. Ya. Kita akan lihat, diketahui himpunan simpo seperti ini V1, V2, V3, V4, himpunan sisi S1, E2, E3, E4, maka dan endpoints-nya seperti ini. H endpoint-nya seperti ini. Fungsi yang menggambarkan simpo-simponya ya. Simpo yang ada di S1 itu simpo yang dihubungkan oleh S1 itu V1, V3. Simpo yang V2, V4 itu dihubungkan dengan E2 dan seterusnya. Nah, gambarnya seperti apa teman-teman? Ya, yuk kita sama-sama lihat ya, teman-teman ya. Berarti ada S1 di sini, ya teman-teman ya. Ada S1. S1 itu berarti menghubungkan tadi V1, V3. V1, V3. Oke, teman-teman. Ini saya kasih buat ya. Kemudian ada V2, V4. Oke. Ada V2. Ada V4. Oke. Ini adalah E2. Kemudian V2, V4. Lagi ada E3. Ya, teman-teman lihat. Ini parallel edges ya. Parallel edges. Dan ada V3. Berarti ini loop ya. Ini adalah E4 ya. E1, V1, V3, E2, V2, V4, E3, V2, V4 lagi, dan E3, V4, V3 saja ya. Seperti ini gambarnya teman-teman. Ya, untuk 1.4, 1.4.2 ini. Ya. Oke, kita akan lihat contoh-contoh aplikasi graf. Ya. Yang pertama adalah graf bisa kita gunakan untuk menggambarkan jaringan komputer atau jaringan apapun yang menghubungkan. Misalnya contoh di sini jaringan komputer. Di San Francisco misalnya ada fiber optik yang di atas ke Chicago ya. San Francisco ada fiber optik ke Denver dan selanjutnya ya. Yang kedua, graf juga bisa kita gunakan untuk menggambarkan koneksi dari halaman-halaman web di internet ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gambarkan halaman web. Misalnya link dari sini ke sana. Ya. Itu ya teman-teman ya. Dan juga graf bisa kita gunakan untuk menggambarkan suatu ilmu pengetahuan, konsep knowledge ya, konsep pengetahuan seperti ini contohnya.
periodical ya, secara periodik. Apa itu secara periodik? Ini tentang majalah ya, tentang publikasi ya teman-teman ya, tentang publikasi ya, tentang publikasi. Ada kertas, terbuat dari kertas ya, publikasinya hard copy ya. Terus ada motor trend. Oke, ini majalah motor misalnya. Ada juga scholarly journal, ada juga newspaper. Dari newspaper ada lebih ini lagi, lebih spesifik lagi, newspaper yang tiap minggu keluarnya. Ya. Ada yang newspaper yang kota besar. Oke, dan seterusnya. Jadi ini seperti konsep di dalam OOP. ISE ya, misalnya contoh manusia ISE misalnya mamalia, terus manusia adalah mamalia. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Atau graf juga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam game ya. Contohnya game yang terkenal adalah masalah suami yang cemburuan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Masalah suami yang cemburu. Jadi ceritanya gini, ada 3 pasang suami istri ya. Dan pengen nyebrang dari sini, pengen nyebrang ke sini. Oke, tapi permasalahannya perahunya ini tidak dapat menampung lebih dari 2 orang. Oke. Oleh karena itu, dan satu lagi, nggak boleh wanitanya itu, yang perempuan ini misalnya sama laki-laki yang bukan suaminya. Ya nggak boleh. Harus ada suaminya ada di situ, present gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau teman-teman lihat, permainannya seperti ini ya. Pertama pasangan suami istri A sama A, taruh ke sini. Ya, titipkan dia, mau nyebrang. Udah gitu, jemput lagi ini. Terus yang berangkat B sama C, perempuan-perempuan, boleh ya. C-nya ke sini. Jemput. Ya. Udah gitu B sama C, ya. Oke. C-nya turun. Ini sama istrinya diajak. Oke. Nah, terus udah gitu A sama B. Oke. Teman-teman lihat, ini nanti si C yang perempuannya turun. Nggak apa-apa ya, karena ada tinggal perempuan semua. Dan selanjutnya A sama C. Tinggal B-nya berangkat jemput. Ya, kayak gitu teman-teman. Dan ini jemput. Akhirnya semuanya. Dan ini kalau teman-teman bisa kita modelkan dengan graf. Ya, modelnya seperti ini. Teman-teman, ini contohnya modelnya. Modelnya adalah masalah yang mirip, tapi yaitu tentang vegetarian, vegan, dan kanibal. Ya, seperti tadi ya. Vegan ini ada 2 vegan, 2 orang vegan, ada 2 orang kanibal, dan ada 1 bot. Pengen nyebrang ini. 2 vegan dan 2 kanibalnya pengen nyebrang. Tapi tentu saja si vegannya ini nggak boleh lebih sedikit jumlahnya daripada kanibal, karena nanti akan dikeroyok ya, dimakan. Ya. Jadi kanibal tidak boleh lebih dari vegan ya. Kalau vegannya lebih banyak sih nggak apa-apa ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi contoh misalnya berangkat tuh nih, naik boat, vegan sama ini, vegan sama kanibal ya. Terus balik lagi, siapa yang balik lagi? Vegannya ya. Terus pergi lagi, vegan sama vegan pergi, tinggal si kanibal ya. Terus kanibalnya pergi jemput, kanibal jemput. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa dengan graf kita bisa memodelkan. Dan dengan pemodelan ini kita bisa mencari yang mana yang bisa menghasilkan solusi
Teman-teman bisa lihat kalau di sini sama di sini itu nggak akan jalan, ya, nggak akan jalan. Kenapa nggak akan jalan? Teman-teman bisa lihat ini kan cuman kanibal yang jalan ya. Dan kalau misalnya di sini vegan jalan, ini nggak akan ada kelanjutannya karena ada yang gagal gitu ya, gagal menyalahi kondisi ya. Kondisinya apa ya di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini kondisinya adalah bahwa si kanibalnya vegannya 2 ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ada graf yang spesial. Graf yang spesial ada graf yang sederhana ya, graf yang khusus ya. Graf sederhana, ada graf yang komplit, graf yang lengkap. Kita akan lihat masing-masing. Dan ada juga graf yang bipartit. Graf sederhana adalah graf yang tidak mempunyai loops dan parallel edges. Ya. Jadi dalam graf ini tidak ada loop dan atau parallel edges. Oke. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah graf yang sederhana. Gambarkan semua graf sederhana dari UV, WX, dan 2 sisi. Oke, seperti ini. Cuma 2 sisinya ya. Ada juga graf lengkap. Graf lengkap ini adalah graf yang semua simpulnya itu terhubung dengan simpul lainnya. Ya, jadi contoh seperti ini. Saya 1 ya, disebutnya K. Ya, K. K ini kayak bahasa Indonesia komplit. Nah, graf lengkap K1. K2. K2 ada 2 simpul, 1 sisi. K3 ada 3 simpul, ada 3 sisi. Jadi semua simpul terhubung dengan sisi lainnya. Ini juga ya teman-teman. Dan ini. Ada satu lagi adalah graf bipartit yang komplit lengkap ya. Bi itu adalah 2, partit itu adalah kayak ada kubu ya. Jadi ada 2 kubu di sini. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gini teman-teman, bipartit. Ini ada 2 kubu ya, kubu yang sebelah kiri sama kubu yang sebelah kanan. Dan ini hanya bisa terhubung dengan kubu sebelah sana. Jadi nggak bisa V1 ke V2 ya, harus berbeda kubu. Ini K3 karena ada 3 di sini, 2 ini ada 2 ya, 3 ada 3 ya, dan lengkap. Jadi ini semua V1 terhubung ke semua yang ada di kubu lainnya ya. Bikin juga ini ya teman-teman. Ini adalah bagian pertama dari video kita. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.